Shalom Bani Tahaganupan, selamat datang dan selamat mendihuti ibadah hari ulang tahun Seksi Naposo GKPS Paonop Pulupituhon. Untuk menyambut para pelayan Tuhan, kita mendoding Bani Haleluya nomor 32 ayat sada pakon 2 Riap Mahita Jongjong. Riap Mahita Jongjong, ibagas goranine bata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dina passing sitopa langit pakon tanaon. Amen. Hatengerani urdo hataon anjaha talup jaloon. Domaroh Kristus Yesus hutanoon lau paluahkon pardosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo Mahita, ham Tuhan na bata Bapa nami na igori atas, ipuji hanami do goranmu na pasingin. Halani na dop iparayak ham hanami marhite anakmu Yesus Kristus. Itogu ham do hanami humbani hagolapon, humbani haliharon. Gabe marpadomuan hanami pakon ham, janah do magabe bangsamu hanami. Malas tumang do uhur nami laho memuji pasangap konham. Jalo hamma pamujion nami ibagas Yesus Kristus. Amin. Riap Mahita mendoding Bani Haleluya nomor 426 ayat sada pakon tolu. Riap Mahita Jongjong,
martonggo mahita masopot kon dosata humbani Tuhan ay bata. Ham Tuhan ay bata, roh doha nami hulobemu ibagas undok pakon toruni uhur, halani hapasingon pakon holongmu. Urupi hama hanami ase manggulu ibagas sasintonganmu. Hatop doha nami lang persaya bani padan haluahon, sonai pangkasomanion na binagakonmu benami. Mambayan gati hanami marpangusandean bani diri nami sendiri. Inma marhitei na marasaha membentengi diri nami, marhitei arta ampahabayakon paduniaon. Ia tahon hamdo, ulang patupu banima arta nadong itanoon, tapi pindahian nima ma arta na inugari atas ay, tapi arta na itanoon do iparlelehan nami. Ham Bapa, maidop ma uhurmu benami. Ihaton hamdo, ija artamu ijai do uhurmu. Sihol doha nami, ase pita bamu mahaganup uhur pakon hadirion nami. Arta parduniaon pasotekyanan do hape ale Tuhan. Pitaham do arta na totap ale Tuhan. Ham Jehovah, ham do hapurusan nami. Hama nagabe hagoluhan nami, hubamu mahanami marpangsungan. Nuan, iakui hanami doha ganup dosa namiin. Halani ay, rodo hanami hulobemu masopot kon dosa pakon hahurangan nami. Ham Tuhan, marpangulaki ma uhurmu mangida haganup hahurangan namiin. Idop ma uhurmu, sasap hama dosa nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan anja si paluahan nami. Amin. Tangar anja haporsai hitama hatani nebata baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Anggomar parlaho hita ibagas haliharon, songon ia ibagas naliharin. Saor do hita sama hita. Anjaha ipabol sidaroh ni Yesus anak ni Indo hita humbani sagala dosa. Ibagas holong ni nebata, doma isasap haganup dosata. Halaniay, pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata iwabo. Amin. Amin. Riap mahita mandoding bani haleluya nomor 44 ayat sada 2 pakon tolu. Riap mahita jongjong, saksiyon hita maha persentain songon nasi naksihon ni ganup halak na persaya bani sab tanahon. Au persaya bani ne bata bapa, pargogo na sa tarimbang, namano palangit pakon tanahon.
Au percaya bani Yesus Kristus anak nini bata nasasadain. Indo Tuhan ta natimbun si Maria sangga nape haliaban. Marhite tondina passing. Namanaro na parngit bani panorang ni Pontius Pilatus. Iparsilangkon mate anjahai tanom. Turun ni goritoru mulak manggolu humbani namate bani ari patuluhon. Naik ku surga anjah undul siamune bata bapa pargogo nasa tarimbangin. Hunjai maya mulak magira lao mahumi halak na manggolu pako nadop mate. Au persaya bandi tondina passing bani huria pasada nama passingin. Parsalan ni segala nama passingin. Bani asasapa ni dosa bani parpohon ni akula pakon bani haguluhan nasa lukah ni dokahni. Amin. Tonah ni pimpinan Sinode Bani Hari Ulang Tahun Seksi Nama Poso GKPS 2020. Nahina Holongan, Haganup Kuria GKPS, tiba pengantar jemaat Bani Iana Nibe. Idop ni uhur pakon dameima Bani Nasiam Haganup ibagas gorani Tuhan Yesus Kristus. Selaku parmahan nasiam, humbani gopni hauhuronami dohanami martarima kasih. Halani hasir siron nasiam mamestahon hari ulang tahun nama poso GKPS nadop gok 67 tahun bani panorangon. Malas tumang do uhur nami mardingat kesadaran ni haganup nama poso GKPS pasal hajojongani na vital selaku angkula ni Kristus. Inma kuriain. Ambaniai ihasi holhon hanami do patupahon tonah parmahanionami nagabe parhiteyanami manisei nasiam haganup hasoman sahapor sayaon ikuriaon. Sada. Mamungkah hubani tanggal 26 Desember tahun 1953, jonjong mas seksi kategorial nama poso Kristen Protestan Simalungun NGKPS. Bani pardalani marubah dogoran nigabe pemuda Gereja Kristen Protestan Simalungun PGKPS. Dop iberlakuhon tata gereja na baru marhite sidang sinode bolon ke-44 maronjolan bani tata kerjani irasmihon ma gorani seksi kategorial on gabe seksi nama poso Gereja Kristen Protestan Simalungun NGKPS. Tontu doma bagas ipikirhon pakon itu limati hita pasal perubahan ni goran in jana iatas ni haganupanai sada dona gabe tujuan nami aima sonaha aselambin torsa mardalan horja pandilooni seksion laho marhasadaon marsaksi pakon mangidangi itonga-tongah nikuriain. 2. Bani haganupanin ganup dohita maningon marhatongon kon sadah sitongan na bagal paboa ondos utangan ni generasi nama posodo masa depan ni dunia on sonai homa age kuriain. Aima hubani sidea na tubuh bani abad milenial onna. Sihol gabe matoras bani panorangni. Anjaha marpadomuan hubani nasihol imasuki hitama homa milenial na patoluhon niha Kristenon on magabe panorang na topat bata laho mangidah pakon manulimati lambin bagas pasal sonaha bagal ni peranan ni nama poso i kuriain. Lanjar mangarahkon janah mamuhoy hauhuron ni sidea laho mamberehon hadirioni bani bageni horja i tongah-tongah ni kuriain. Tolu, martarima kasih dohita, humbani Tuhan halani deardo mardalan rapat pengurus lengkap RPL
Seksi Nama Poso GKPS bani tanggal 25-26 September 2020 Nasalpu. Doma Ijalo peserta RPL laporan pertanggungjawaban ni pengurus Pusat Seksi Nama Poso periode 2015-2020. Janah Doma Homa itetapkan program ni seksi on Dear Dohoma mardalan periodisasi kepengurusan Anjaha Doma terpilih pengurus Sinode Nama Poso GKPS periode 2020-2023 na ilantik pimpinan pusat bani hari Minggu 4 Oktober IGKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Andohar marhite pengurus Nabaruon Lambin Roh Torsani Horja Pangidangioni Seksi Nama Poso GKPS. Selamat hari ulang tahun Nama Poso GKPS ke-67. Salam Pakon Tonggo. Pimpinan Pusat GKPS. Evorus. Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba, Sekretaris Jenderal, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte. Merajut harapan. Dunia biasanya menjadi lebih indah bila kita berulang tahun. Semua memberikan perhatian lebih pada kita. Semua ikut mengucap syukur dengan bertambahnya umur kita. Hari ini, kita, Nama Poso GKPS berulang tahun. Begitu banyak ucapan cinta dan harapan dari segenap handai taulan. Begitu bahagia, begitu berbunga-bunga, begitu menambahkan cinta dan harapan dari Tuhan, sahabat, saudara, dan cinta kita semua. Begitulah yang ikut kita rasakan. Di hari ini, di hari ulang tahun ini, mari kita banyak merenung. Apa yang sudah kita lakukan bersamanya untuk gereja ini? Apa yang sudah kita rencanakan tentang masa depan bersamanya untuk jemaat ini? Kebahagiaan apa yang sudah kita nikmati bersamanya? Dan masalah apa yang ada di antara kita? Banyak sekali pertanyaan yang berputar di kepala ini. Banyak sekali ide yang muncul di kepala ini. Banyak sekali rencana yang ingin disampaikan kepadamu. Bagaimana kalau kita berpikir bersama Tuhan? Masih adakah ingin kita bisa selalu berkarya dalam nama Tuhan? Ya Tuhan, maukah Kau ikut bersama kami untuk memikirkan semuanya? Memikirkan semua rencana masa depan kami. Paling tidak, kami menginginkan suatu harapan dalam sebuah perenungan. Engkau tahu jawaban apa yang kami inginkan. Suatu harapan yang menjanjikan, suatu harapan yang memperkuat hubungan bersama, suatu harapan yang bisa membuat masa depan kami menjadi lebih bermakna. Ya Tuhan, bisakah kita mulai melakukannya hari ini, di hari ulang tahun ini? Bisa kita merajut dari awal apa yang menjadi harapan masa depan kami? Bisakah kita mencoba untuk selalu berpikir positif terhadap rajutan kasih kita bersama? Ya, kami akan memulainya dari titik ini, di mana kami berada tidak jauh darimu, bahkan sangat dekat, di mana cinta kasih sedang diuji dan ditantang dalam sebuah harapan masa depan. Kami akan memulai untuk selalu berpikir positif tentang suatu harapan yang menjanjikan kehindakan. Mari, Nama Poso GKPS, Bunga Gereja, mari bersama kita semua dan bersama kasih Tuhan. Kita percaya, sungguh percaya, masa depan kita akan menjadi sangat luar biasa.
tunjukkan degup jantung, derapkan langkah kobaran semangat pemuda gereja. Karena Tuhan sudah memberikan pelangi kasih-Nya untuk kita semua. Rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Selamat ulang tahun nama Poso GKPS. Kasih Tuhan menaungi seluruh cinta hati dan harapan kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk pemuda-pemudi GKPS di seluruh dunia, khususnya GKPS Resort Cengkareng, di mana Tuhan hari ini bertambah usia kami 67 tahun. Biarlah Tuhan, dengan bertambahnya usia kami ini, kami boleh menjadi pemuda dan pemudi yang lebih kreatif, aktif dalam pelayanan, dan menjadi garam dan terang bagi dunia. Berkatilah kami pemuda-pemudi dengan kepandaian dan kecerdasan yang daripadamu. Berkatilah para pemuda-pemudi yang sekarang masih dalam keadaan sekolah,
Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati mereka di dalam setiap studi mereka. Biarlah mereka boleh mencapai cita-cita mereka. Berkati juga Tuhan pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan, Engkau yang menempatkan mereka pada posisi-posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tuhan, berkati juga para pemuda-pemudi yang sedang dalam bekerja. Biarlah mereka Tuhan boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka bekerja tetap mengandalkan Engkau dalam pekerjaan mereka dan melakukan tanggung jawab dan tugas mereka di dalam kekudusan-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan para pemuda-pemudi yang sedang merindukan pasangan hidup. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan pasangan hidup yang seiman, sepadan, dan saling bertumbuh di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa buat orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka Tuhan, berilah mereka kemampuan dan kebijaksanaan untuk mendidik kami anak-anaknya. Berkati mereka dalam kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan. Dan biarlah mereka tetap menjadi panutan bagi kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami masih mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, virus ini cepat berhenti, agar kami boleh berkumpul bersama-sama kembali seperti semula. Kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin, berkatilah pemerintahan, anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan. Mampukan mereka untuk menjalankan tugas mereka. Bimbinglah mereka dalam menjalankan aturan-aturan yang baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang akan dan sedang pulang kampung. Kiranya Engkau yang memberkati mereka dalam perjalanan mereka. Semoga mereka tetap sehat dan selamat sampai tujuan dan kembali juga dalam keadaan sehat dan selamat ke rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, rencana kami Tuhan di tahun 2021 nanti Tuhan, berkati Tuhan, apapun harapan-harapan kami Tuhan, biarlah Engkau yang menjadikan nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Riap Maita Mandoding Bani Haleluya nomor 45 ayat sada pakon 2. Nahuang bilang
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan menghantar pemuda GKPS ke 67 tahun. Kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun di masa pandemik ini kami masih boleh bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Sebentar kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan, mari Engkau yang berkuasa, sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami pahami dan boleh kami mengerti, khususnya di masa muda kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih, khususnya pemuda GKPS dimanapun pada hari ini kita boleh bersuka cita karena di Natal yang kedua diadakan hari ulang tahun pemuda GKPS. Dimanapun kita berada kita masih boleh bersyukur bahwa Tuhan masih melihara kehidupan kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, dan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi kami sapa Horas Batahaganupan, selamat Natal, selamat ulang tahun pemuda GKPS. Yang ada di rumah dimanapun pada hari ini kita bersyukur Tuhan menghantar pemuda GKPS 67 tahun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita tanya perjalanan kehidupan kita, seberapa besarkah dalam perjalanan kehidupan kita, seringkalikah terjadi dalam kehidupan kita menjadi orang yang bersungut-sungut? Kalau kita baca tadi dalam firman Tuhan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan adalah, apakah yang dialami oleh bangsa itu sehingga Musa meninggikan ular di padang gurun? Ternyata ada peristiwa yang terjadi bahwa bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan. Kenapa kami harus keluar dari tempat ini? Kenapa kami harus ada dari tempat ini? Sungguh, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kami tanya sekarang pemuda GKPS dimanapun berada, ahado sungut-sungut
nagati ibaik kam. Ada pacar bersungut-sungut, nggak ada pacar bersungut-sungut juga. Mari kita tanya hati dan pikiran kita. Age mungkin kita orang tua tenek. Dong niombah marsungut-sungut. Langpe dong niombah marsungut-sungut. Marumah tangga marsungut-sungut. Langpe marumah tangga marsungut-sungut. Karena itulah firman Tuhan mau menyapa kita. Apakah hukuman bagi orang yang hidupnya terus bersungut-sungut dalam kehidupan ini, tidak mengucap syukur dengan apa yang mereka miliki? Kalau kita baca di kitab Bilangan itu, mereka katakan bahwa bangsa itu, wah kami sudah muak dengan roti ini, sudah muak dengan makanan yang itu saja. Apakah hal itu tidak sering terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali kita merasa bosan dengan kehidupan yang begitu-begitu saja. Kita tidak bisa melihat ada hal-hal yang baik, sekalipun mungkin itu hanya biasa-biasa saja dalam kehidupan kita. Karena itulah Tuhan menghukum mereka. Tapi saat Tuhan menghukum mereka dengan ular, kemudian mereka berdoa dan meminta supaya Musa mendoakan mereka. Mereka memohon ampun bahwa mereka telah salah dalam perkataan, dalam sikap mereka. Dan akhirnya Musa berdoa. Dan Tuhan berkata kepada Musa supaya meninggikan patung ular yang dibuat. Dan orang yang memandang ke sana akan selamat. Siapa yang percaya memandang kepada patung ular yang ditinggikan itu, dia akan selamat. Ini jugalah yang dikatakan dalam ayat 14 tadi, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia ditinggikan. Ini adalah gambaran bahwa Yesus juga akan ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kata kunci yang kedua, kita diminta menjadi orang yang percaya. Sejauh manakah kita percaya dalam kehidupan kita bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bani bahasa Simalungun ai tenger niuhur bani siarap konon anjah mambain torang pasal nasunidah. Sonahado tenger niuhur ni hamba ni Tuhan bani paralanan ni pargoluhan taon. Disebutkan di ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata kunci yang ketiga adalah Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah, sebenarnya tidak ada lagi daya kita untuk selamat. Sama seperti bangsa itu, Tuhan marah karena mereka terus bersungut-sungut. Ada yang kurang langsung bersungut-sungut. Tidak ada lagi ucapan syukur. Satu-satunya adalah karena Tuhan mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasihnya pemuda GKPS, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya karena kasih Allah semata, maka Tuhan mengaruniakan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga saudara dan saya, kita semua tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan bagi kita,
Adakah kaum muda merasa hidupmu tidak berharga? Adakah kaum muda merasa hidupmu tidak diperhatikan, tidak dikasihi, tidak disayangi? Saat ini mau kita garis bawahi bahwa firman Tuhan mau mengatakan kepada kita semuanya, hei kaum muda, Anda begitu sangat berharga, Anda begitu sangat dikasihi oleh Tuhan. Ada sebuah keluarga. Keluarga ini telah lama kehilangan bapak. Doma dokah marujung golu bapak ni Sidea. Tinggallah seorang ibu dengan seorang putrinya yang cantik jelita. Anak ini dibesarkan oleh ibunya dan dia bertumbuh menjadi seorang gadis yang pintar, yang cantik, rupawan. Dia sudah memasuki usia dewasa, dan tentu kalau sudah dewasa anak boru adong mapertandang nih kan, nah anak siam pemuda sudah ada pacarnya kan? Yang belum punya pacar kita percaya Tuhan akan menghantar, amin. Pada suatu malam Roma partandang nih Burunion. Katanya sederhana, aku ingin bertemu dengan keluargamu, aku ingin mengenal orang tuamu. Itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh serius dengan pacarnya ini. Tapi apa yang terjadi? Saat sang pacar ini datang ke rumahnya, dia katakan, ibumu di mana? Ijado inang tak nenek. Tapi apa kata perempuan ini? Ih, maaflah Boto, mama saya tidak di rumah. Tiba-tiba seorang ibu lewat. Waktu ibu ini lewat, anak muda ini berkata kepada sang pacarnya, ih, itu siapa? Oh itu pembantu saya, katanya. Kebetulan sang ibu ini mendengar apa yang dikatakan oleh putrinya. Tapi dia tidak bicara apa-apa. Dia hanya menunduk dan pergi masuk ke dalam rumah itu. Keesokan harinya sang ibu ini juga tidak marah. Dia bangun, dia menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan putrinya. Seperti biasa, dia selalu tersenyum menyapa sang anak gadisnya itu. Dia tidak berbicara apapun tentang peristiwa, padahal peristiwa yang semalam dia mendengar apa yang dikatakan oleh sang putri ini tentang dia. Kemudian dia berkata kepada putrinya, nak, aku ingin mengajakmu, kita pulang ke desa. Ijai mahita mernatal taunon. Apa yang terjadi mereka katakan, mak aku gak usah lah ikut, mama aja yang pulang. Aku banyak pekerjaanku, belum siap, ini terakhir skripsiku mau selesai. Kemudian ibunya juga tidak komplain dan tidak berkata apa-apa. Gak apa-apa, kalau begitu mama yang pulang. Dia mempersiapkan segala sesuatunya dan dia pulang ke kampungnya. Tapi Bapak Ibu, waktu putrinya ini beres-beres di rumah, dia membersihkan kamar, membersihkan rumah, ternyata dia menemukan sebuah catatan kecil dan dia membuka catatan itu. Saat dia membuka catatan itu, dia
membaca beberapa kisah dari tulisan sang ibunya. Dalam tulisan itu dia menuliskan bagaimana kesedihan waktu anaknya lahir. Saat anak saya lahir, kami hidup bahagia dengan suami saya, dengan bapak putriku yang tersayang. Kami bekerja di ladang, dan ternyata waktu kami bekerja, kami meninggalkan putri kami ada di sebuah gubuk. Waktu kami bekerja, tiba-tiba gubuk kami itu kebakaran. Kami berlari untuk menyelamatkan sang putri kami. Dan ternyata waktu menyelamatkan itu suami saya meninggal. Dan saya selamat dengan putri saya. Tapi ternyata wajah saya telah hancur karena terbakar oleh api demi putriku ini. Kemudian dia membuka lagi lembaran demi lembaran. Dan dia melihat bagaimana perjuangan ibunya luar biasa supaya sang putri ini boleh sekolah, boleh kuliah, boleh bertumbuh. Dan dia membesarkannya sendiri. Dan kemudian dia melihat catatan terakhir dari ibunya. Malam ini hatiku begitu sangat sedih. Karena ternyata saat putriku telah menemukan pasangan hidupnya, orang yang dia cintai, datang ke rumah dan bertanya, "Di manakah ibumu?" Dia berkata, "Itu bukan ibuku." Ternyata putriku sangat malu menyebut aku mamanya, ibunya, karena wajahku tidak secantik dia. Ibunya meneteskan air mata, dan masih ada di kertas itu bekas tetesan air mata. Tapi aku sangat bahagia karena aku telah boleh menyelamatkan putriku, dan sekarang dia telah bertumbuh menjadi dewasa. Itulah perkataan terakhir dari tulisan goresan dari mamanya. Membaca setiap goresan-goresan tulisan dari sang ibu, mama yang telah melahirkannya, kemudian sang putri pun menjadi tersadar, wah, ternyata aku melakukan kesalahan yang besar. Ibuku begitu sangat menyayangi aku, ayahku begitu sangat berkorban untukku sampai dia kehilangan, tapi selama ini aku tidak mengerti apa yang terjadi. Ternyata ibuku menyimpan sejuta rahasia ini, membuktikan bahwa dia mengasihi aku. Kemudian apa yang menjadi keputusannya? Dia pulang dan dia pun menyusul mamanya ke kampung. Saat dia melihat ibunya, dia memeluk, dia berlari. Dia katakan kepada ibunya, "Ibu, maafkan aku melakukan kesalahan yang besar. Aku tidak mengerti, ternyata ibu mengasihiku luar biasa. Apa yang ibu alami ternyata adalah supaya aku selamat dari api besar." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ilustrasi itu menggambarkan bagaimana seorang ibu, orang tua yang berkorban demi anaknya. Kalau orang tua boleh melakukan itu, ternyata lebih dari itulah yang telah Tuhan nyatakan pada kita pada hari ini. Bagaimana Tuhan mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia disebutkan dalam teks kita tadi, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, supaya beroleh hidup yang kekal. Allah yang mengutusnya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semuanya. Barang siapa yang percaya tidak akan dihukum. Apakah buah dari orang yang percaya dalam teks kita ini? Kalau anak gadis si putri tadi, dia datang dan memohon ampun kepada orang tuanya. Dia sadar bahwa orang tuanya begitu sangat mengasihi dia. Bagaimanakah dengan kita, hei kaum muda? Kau lihat orang tuamu, bagaimana mereka berjuang membesarkanmu, menyekolahkanmu sampai kepada hari ini tanpa lelah, supaya engkau menjadi orang yang luar biasa. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, sebagai anak-anak terang, tentu kita akan datang kepada terang itu dan melahirkan karakter yang hidup dalam terang, tidak lagi hidup dalam kejahatan. Tapi kita juga harus berjuang membuktikan buah daripada orang yang telah menemukan kasih itu. Hidupnya adalah hidup dalam terang. Saudara dan saya, khususnya kaum muda dalam ulang tahun ke-67 pada Minggu Pemuda GKPS, kita percaya Anda adalah anak-anak terang, telah menemukan kasih Tuhan. Buktikan, nyatakanlah itu dalam kehidupanmu. Sungguh-sungguh orang yang telah hidup di dalam Kristus, dia akan memancarkan terang itu di mana dia berada. Tidak lagi hidup dalam komunitas kejahatan itu. Buktikan dirimu, nyatakan dirimu adalah pemuda yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Benar ya Bapa, sungguh luar biasa kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami menjadi orang yang bersungut-sungut, yang sering melihat apa yang kurang dalam kehidupan kami. Kami seringkali tidak bersyukur lewat perjalanan kehidupan kami. Khususnya anak-anak kami, pemuda GKPS, kaum muda, kami berdoa. Ajari mereka Tuhan untuk mensyukuri masa muda mereka dan mengisinya dengan hal-hal hidup dalam terang Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari pergaulan bebas, narkoba yang mengancam perjalanan kehidupan mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh sungguh-sungguh dalam sekolah, perkuliahan, pekerjaan. Mereka Tuhan boleh memakai masa muda mengisinya dengan hal-hal sebagai anak-anak Tuhan. Jika mereka merasa kesepian, jika mereka merasa hidupnya hampa dan kosong, Tuhan ingatkan mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Jika mereka Tuhan berjuang, bergumul juga menemukan pasangan hidup, kami berdoa Tuhan yang mempertemukan, yang menjadi yang terbaik, menjadi pendamping kehidupan mereka. Jika juga bergumul mencari pekerjaan di masa pandemik ini Tuhan, banyak hal yang dipergumulkan oleh anak-anak kami. Kami berdoa Bapa, jika ada yang kena PHK dari pekerjaannya, mari Tuhan nyatakan kasih-Mu, bahwa Tuhan mengasihi mereka luar biasa. Jangan biarkan mereka Tuhan tenggelam dalam dosa dan kegelapan dunia ini. Terangi hati dan pikiran mereka Bapa, sehingga sungguh-sungguh di masa muda ini mereka mengalami dan mengatakan dalam diri mereka Tuhan Yesus mengasihinya. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan rangkulan pelukan cinta kasih Kristus terus bertumbuh, terus mengiring perjalanan kehidupan anak-anak muda kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Paima iondoskon hita galanganta tangar hita malobe ha taninai bata
nagabe oncolan bata laho manggalang. Ay mana tersurat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhani mama humbeniwa galangan hubani Jahoba. Barang ise narosu uhurni. Iboban magalangan hubani Jahoba. Sonari ondoskon hitama galanganta. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskon galanganta hubane naibata. Ham Tuhan naibata simada hanami pakon haganup golu nami. Tarima kasih ma hatahonon nami hubamu. Halani ipar mudu ipar rorot cana ipasu pasuhamdo goluh nami. Malas sumangdo tungon nami Tuhan, halani pasopat hamdo hanami, lau mangalangkon natang si jengesan, ubani pasu-pasumu, sonai maage hadion nami. Pakai hon hama tongon in Tuhan, marhitei kuriamu, laho paroh kon malas niuhur, apa patambah holong, marhitei horja ikuriamu. Sonai age hanami on Tuhan, ajari hama hanami tong-tong, asegabe kuria na bujur, nasir-sir makorjahon harosuni urung. Paondos hita matongon tarima kasih tahubani Tuhan, marhite na mandodingkon tonggo tarima kasih hubani Tuhan.
hamba panami na inagoriatas say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharusu ni uhurmu inagorito ngaon songon na inagoriatas, beri hama benami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami, ulang hanami bobaiham hu parlajoan, paluah hamma hanami humbane pangago. Lahoma hanima husab duniaon, ambilan kon hanima ma ambilan nama dearin, bani sagala natinopa. Calo hama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata, ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai batamaham. Isondang kon Tuhan nai batama bohini hubamu, cana mai dop mau hurni mangidaham. Idop pak kon Tuhan nai batama bohini hubamu, cana ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Poso GKPS Resort Cengkareng, Jakarta Barat. Apa kabar buat teman-teman Poso di rumah? Kita mengadakan online yang kebetulan ulang tahun yang ke-67 ya. Iya, 67 tahun. Sebelumnya juga kita akan mengadakan perayaan ulang tahun. Boleh kalian sebutin siapa aja nanti buat yang ke depan nanti kira-kira siapa aja tuh? Kami undang untuk Inang Pendeta untuk maju ke depan, pembimbing pemuda resort, pembimbing GKPS Kana, Kebun Jeruk, dan Cengkareng, serta pengurus ketiga jemaat. Ya, perwakilan aja. Mungkin musiknya kalian aja nggak ada nih. Ya musiknya Bang. Ya yang di rumah boleh nyanyi selamat ulang tahun juga ya. Jadi ketua resort jangan sampai ketinggalan. Kita nyanyi sama-sama ya Bang pemusik. Selamat ulang tahun. Ya, lilinnya bisa dinyalain, Bang. Yang di rumah ikutan nyanyi ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya dong, Bang.
to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, mungkin langsung tiup lilinnya. Ya, ngumpul di tengah ya untuk meniup lilinnya. Tengah? Ya, agak-agak ke tengahan sedikit. Nah. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tuh. Oke, kita hitung ya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Bagi kuenya. Bagi kuenya. Bagi kuenya. Bagi kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Gak apa-apa ya meskipun kecil kuenya, tapi gak mengurangi kebahagiaan kita nama Poso ya. Iya betul Abang. Sekali lagi bagi kuenya. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday to you. happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sehabis acara ini Kalena kita ada pembagian hadiah juga untuk pemenang menghias pohon Natal Kalena. Iya betul. Ya untuk yang di depan kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Jadi ini yang paling ditunggu-tunggu kali ya, siapa aja jemaat mana yang kiranya menjadi juara 1, 2, dan 3 dalam rangkaian menghias pohon Natal di masing-masing gereja. Iya, kira-kira siapa nih Bang? Kita belum tahu ya. Coba Kalena bisa umumin siapa aja juara 1, 2, dan 3-nya. Oke. Nanti setelah Kalena sebutin mungkin bisa maju ke depan. Iya, untuk perwakilan pemenang yang kita sebutin bisa maju ke depan ya, perwakilannya aja. Oke, untuk juara ketiga dulu kali ya. Iya, ketiga dulu. Juara ketiga itu pohon Natal yang paling ya. Nomor 3 berarti. Nomor 3 berarti ya. Karena cuma 3. Yang paling nomor 3 lah. Itu GKPS Cengkareng. Mungkin perwakilannya bisa ke depan. Biasanya kalau nomor 3 itu yang paling bagus kan? Bagus banget. Mungkin di sini depan. Iya. Kamelin. Iya Kak. Iya. Untuk selanjutnya juara kedua. Untuk juara yang kedua dimenangkan oleh GKPS Kana. Berarti untuk pemenangnya udah jelas dong Kak siapa ya? Udah tahu dong. Iya. Tuan rumah. Kita ya persilakan untuk juara pertamanya GKPS Kebun Jeruk.
Oke. Untuk pembagian hadiahnya mungkin boleh kami undang untuk Inang Pendeta untuk memberikan hadiah kepada pemenang tiap jemaat yang udah bagus dekor-dekor. Udah capek-capek malam-malam ya, mau Natal ya. Luar biasa. Itu cek ya, cek. Cek. Jangan lupa dibagi. Iya Kak. Iya, juara 1 Kebun Jeruk. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Juara 2 GKPS Kana, juara 3 GKPS Cengkareng. Iya. Boleh foto-foto cekrek-cekrek 1-2 kali ya. Iya. Ya, ketua resort gak usah ikut, gak usah. Oke. Ya ampun Bang Bil. Terima kasih untuk kakak-kakak. Selanjutnya acara penutup. Kita akan mendengarkan kata sambutan dulu ya. Iya, kata sambutan. Dari Ketua Nama Poso Resort Cengkareng, Jakarta Barat. Bang Gilbert Armando Purba. Iya, langsung saja untuk kata sambutannya Bang, kita persilakan. Oke, shalom teman-teman semua yang ada di sini dan yang ada di rumah. Puji Tuhan, perayaan Hari Ulang Tahun Pemuda GKPS khususnya Resort Cengkareng Jakarta Barat yang ke-67 sudah bisa kita jalani dan kita ikuti secara bersama-sama yang ada di sini Gereja GKPS Kebun Jeruk dan yang ada di rumah masing-masing. Harapan saya, kalau boleh saya wakilkan kepada teman-teman semua, khususnya GKPS Resort Cengkareng Jakarta Barat ini, walaupun kita sedang dalam kondisi yang dibilang kritis karena pandemi ini bisa jadi, tapi kita harus yakin dan percaya Tuhan akan selalu menjaga kita, Tuhan akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingini. Jadi untuk pemuda-pemudi GKPS Resort Cengkareng Jakarta Barat, kita harus selalu yakin, kita harus selalu berusaha. Apapun itu akan kita raih, akan kita dapat. Tapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam semua kegiatan kita. Jadi semakin bertambahnya umur kita, yaitu udah 67 tahun, semakin besar pula kekuatan kita, semakin besar pula rasa kita cinta kepada Tuhan, agar kita semua bisa tetap seperti ini, tetap bahkan menjadi lebih baik teman-teman. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk pendeta, untuk para agenda Abang Dona, untuk pemusik, serta untuk singer dari Kebun Jeruk. Dan terima kasih juga untuk Porhanger Kebun Jeruk yang sudah memberikan tempat untuk kami latihan, tempat untuk kami syuting. Semoga Tuhanlah yang membalas semua kebaikan kalian, mulai dari pendeta dan teman-teman yang ada di sini, serta Porhanger Kebun Jeruk. Sekian dari saya, terima kasih. Acara selanjutnya kata sambutan dari pembimbing resort, kita persilakan untuk waktu dan tempatnya. Salam buat kita semua, selamat hari Natal. Selamat ulang tahun seksi Nama Poso yang ke-67. Dengan usia 67, usia yang sudah matang, usia yang sudah dewasa, mari semua Naposo kami berikan pelayanan sesuai dengan talenta yang dimiliki masing-masing. Ikutin semua kegiatan-kegiatan yang ada di jemaat masing-masing, karena GKPS pemuda kita ini atau Nama Poso adalah masa depan gereja kita. Saling membantu, saling menolong, tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita dalam masa pandemi ini juga. Sebagai Nama Poso
boleh memberi contoh untuk semua yang ada di lingkungan kita dengan menjaga protokol kesehatan. Dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Napaposo kami, kiranya semakin dipermuliakanlah Tuhan. Terima kasih dari kami, pembimbing Napaposo Resort Cengkareng, Jakarta Barat. Terima kasih.